Halo semua, perkenalkan saya Dr. Aris Setiawan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan proses manufaktur di dalam sistem produksi bagi mata kuliah proses manufaktur dan proses produksi ya, yang ada di jurusan Teknik Industri maupun di jurusan Supply Chain Management. Baik, pada mata kuliah ini saya akan mencoba menjelaskan berangkat dari produk yang sangat populer di Indonesia. Ya, kita mengenal di sini ada produk mobil Avanza, ya. Ini sangat-sangat populer Avanza. Dan mengapa mobil ini terkenal di Indonesia? Banyak alasan orang membeli mobil ini. Pertama, karena bisa memuat penumpang banyak. Betul ya. Bisa 8 penumpang diangkut dengan mobil yang dirancang khusus untuk kondisi di Indonesia, environment Indonesia, kebiasaan orang Indonesia. Kelebihan mobil ini kedua adalah bahan bakarnya yang irit, ya, bahan bakarnya yang irit. Dan yang ketiga, mobil ini harga resale value-nya cukup tinggi, ya. Saya tidak bermaksud untuk mempromosikan mobil ini, tetapi kalau kita lihat memang mobil ini sangat banyak ya, yang memadati jalan, yang bikin jalan di hampir kota-kota besar itu macet, salah satunya mobil ini, gitu ya, mobil ini. Dan mobil ini sangat-sangat luar biasa. Memang dirancang khusus untuk yang tadi kondisi Indonesia dan sangat-sangat populer, gitu ya. Kalau kita lihat siapa yang membuat mobil ini, perusahaan mana yang membuat mobil ini? Yang membuat ini adalah Toyota. Toyota sangat pandai untuk melihat peluang yang ada di Indonesia di mana memang dibutuhkan tipe kendaraan seperti ini. Di mana lalu lintasnya juga jalannya tidak terlalu besar, ya, tidak terlalu besar. Kemudian tidak seperti di Amerika, jalannya sangat besar-besar, lebar-lebar dan jauh-jauh ya. Maka karakter kendaraannya pun juga berbeda. Di sana mungkin lebih populer mobil-mobil yang ber-cc atau berkapasitas volume mesinnya cukup besar, lebar, boros tidak menjadi ukuran di sana, ya. Tetapi kenyamanan, bisa lari kencang, itu menjadi ukuran. Berbeda dengan Indonesia, kita lebih prinsip ekonomi. Beda lagi dengan di Jepang. Di Jepang mungkin mobilnya lebih kecil lagi dari ini. Mereka sangat menerapkan prinsip ekonomi. Jalannya pun juga kecil-kecil, ya. Mungkin keluarganya pun juga tidak terlalu besar di sana, ya. Sehingga muncullah desain mobil seperti ini. Yang menarik dari mobil tersebut itu tidak pernah kita temui di negara-negara selain di Asia Tenggara. Ya, mobil Avanza pernah saya temui di banyak lah ya di Malaysia, di Singapura, juga pernah saya temukan di Vietnam, ya. Tetapi saya hampir tidak pernah menemukan mobil itu di Eropa ataupun di Amerika Serikat. Kenapa Avanza tidak laku di sana? Ada beberapa standar yang tidak memenuhi untuk digunakan di sana, ya. Nah, eh, Toyota tidak hanya membuat Avanza. Toyota juga membuat produk-produk yang lain seperti halnya Yaris ya atau Corolla. Ini saya gunakan dua desain model yang lama ya, mungkin dari masalah promosi. Oke ya, Yaris. Yaris ini cukup populer, hampir di semua negara ada tipe mobil ini. Begitu juga dengan Corolla, baik di Eropa, Timur Tengah, di Amerika, di Australia. Sering banyak dijumpai mobil dengan tipe Corolla dari Toyota, ya. Lalu bagaimana mereka bisa menjual mobil yang mendunia, ya? Kita bisa lihat di sini bahwa untuk membuat sebuah mobil itu membutuhkan banyak sekali komponen, banyak sekali komponen. Dan kalau kita lihat, ini hanya sebuah ilustrasi dari sebuah mobil itu terdapat ribuan komponen, ya sampai ke baut-baut, ke skru, bohlam lampu, kabel.
Dan kalau kita amati di sini, tidak semua komponen dibuat oleh Toyota. Contoh paling sederhana adalah baut. Toyota tidak membuat baut, tetapi Toyota membeli baut. Ban juga begitu. Toyota tidak pernah membuat ban dengan merek Toyota, tetapi Toyota membeli ban dari perusahaan-perusahaan ban. Biasanya dipilih perusahaan ban yang terdapat di lokal negara tersebut ya, untuk mempermudah sistem inventory dibanding dia harus mengimpor dari negara-negara lain. Misalnya kalau di Indonesia mungkin banyak digunakan merek Bridgestone, Dunlop, ya, Goodyear yang memang tersedia di Indonesia dan perusahaannya ada di Indonesia. Bagaimana dengan di Eropa? Mungkin Toyota di Eropa menggunakan ban buatan Eropa yang juga mungkin lebih mudah ditemukan di sana. Yang mungkin kita di Indonesia tidak ada ya. Kita mungkin tidak pernah menggunakan ban merek Continental di Indonesia, tetapi di Eropa itu sangat-sangat terkenal. Ya. Kemudian juga ada beberapa komponen-komponen lain yang juga disupport oleh supplier kaca misalnya. Itu tidak dibuat oleh Toyota, tetapi Toyota membeli dari perusahaan lain. Nah, dengan demikian kita bisa melihat terdapat satu sistem di sini. Ya, kalau kita amati tadi bahwa Toyota produknya worldwide, terkenal, ya digunakan hampir di semua negara di dunia ini. Lalu bagaimana sistem produksi? Cukup menarik. Ternyata mereka merakit di beberapa negara, ya, di beberapa negara. Kalau kita lihat catatan di sini bahwa Toyota mempunyai instalasi manufaktur, instalasi perakitan, itu terdapat kurang lebih di 26 negara. 26 negara. Dan kurang lebih ada 51 fasilitas assembling. Kita lihat di sini, di Amerika ada 11, di Afrika Selatan ada 4, di Eropa ada 6, di Afrika ada 2, kemudian di Timur Tengah ada 5, China 13, banyak ya di China. Di Asia ada 9, di Australia ada 1. Bayangkan bagaimana mereka terconnected, terhubung, terintegrasi satu dengan yang lain. Proses perakitan yang tadi saya sebut membutuhkan beberapa komponen dan beberapa komponen itu disuplai dari beberapa negara. Di sini kita bisa lihat bahwa Toyota didukung oleh 170 importir dari 140 negara. Wow, banyak ya, banyak. Oke, di Indonesia Toyota dirakit oleh sebuah perusahaan yang namanya adalah Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Sering disingkat jadi sebutannya TMMIN, Temin gitu ya. Perusahaan ini hanya membuat mobil. Perusahaan ini tidak berjualan mobil, tapi hanya membuat mobil. Perusahaan inilah yang menjadi prinsipal perusahaan yang memang membuat merek Toyota di Indonesia. Di Jepang lain lagi, di Malaysia lain lagi. Begitu juga di negara-negara yang lain ya, di Amerika, di China. Mungkin di China juga menggunakan brand merek dengan menggunakan bahasa Chinese. Ya. Lalu siapa yang berjualan? Yang berjualan adalah dealer. Ya, dealer. Mungkin kita pernah kenal Auto 2000 gitu ya, buat orang yang tinggal di Bandung, di Jakarta atau di Jawa Barat gitu ya. Sangat mengenal Auto 2000 ya. Sebuah perusahaan yang berjualan mobil Toyota. Termasuk juga memberikan servis ya. Servis. Jadi selain mendistribusikan mobil, dia juga melakukan services, perbaikan ya. Selain ada Auto 2000 dan juga ada Toyota Astra Motor, juga ada perusahaan-perusahaan lain, misalnya Nasmoko di Jawa Tengah, Jawa Timur itu ditemukan dealer mobil ininya perusahaan ini namanya Nasmoko. Kalau di Indonesia bagian timur mungkin
perusahaan Haji Kala, ya, yang berjualan mobil Toyota. Sekali lagi, dealer tidak membuat mobil, tetapi hanya berjualan mobil. Ya. Nah, kalau kita lihat network dari Toyota, mulai dari Temin, TMMIN, yang bisnis utamanya adalah merakit mobil, beberapa komponen didatangkan gitu ya dari supplier-supplier, misalnya ada yang dari luar negeri, ya, dari luar negeri, misalnya engine ada yang diimpor dari Taiwan, Vietnam, engine untuk Toyota diimpor dari sana, tetapi juga ada engine yang dirakit di Indonesia yang diekspor ke negara lain. Ya, menarik bukan? Jadi di Indonesia ada yang dirakit, tapi juga diekspor, tapi untuk beberapa merek tertentu juga diimpor dari negara lain. Ya. Kemudian juga ada komponen-komponen lain yang diimpor dari negara luar, misalnya lampu, gitu ya, electronics, gitu ya, speedometer, kayak semacam itu, sound system, itu diimpor dari negara lain. Tapi sebagai suppliernya Toyota, ya. Kemudian di Sunter, tempat di mana mobil Toyota dirakit, jadi ada dua, di Sunter maupun di Kerawang, itu dua tempat, dua lokasi di mana perusahaan Toyota merakit mobil. Eh, Didukung juga oleh apa namanya supplier-supplier lokal. Di antaranya PT Sugiti Kreatif, juga banyak lagi ya, pabrik pelak, ya, pabrik bodi, pabrik kaca, juga ada yang sebagai vendor atau suppliernya Toyota. Pabrik jok, ya, Inoak, gitu ya, pabrik jok. Nah, setelah mobil dirakit, kemudian dikirimnya ke Toyota Astra Motor, dealer dan customer. Tadi saya sebutkan ada beberapa, dan kemudian dijual kepada pelanggan. Nah, kalau kita amati di sini, ini terdapat sebuah rantai pasok, ya, supply chain. Saya menggambarkan di sini dengan menggunakan SCORE model, Supply Chain Operation Reference Model, di mana kalau kita lihat posisi kita ada di My Company, ya, di tengah-tengah sini nih, ya, di tengah-tengah sini, My Company adalah perusahaan yang merakit kendaraan. Dari hasil rakitan kendaraan kita, kemudian diserahkan pada customer. Customer kita berarti dealer, ya. Kemudian dealer menjualnya kepada customernya. Jadi dalam posisi kita perusahaan perakit kendaraan, kita mempunyai customernya customer. Oke, ya. Nah, selanjutnya perusahaan kita juga memerlukan ban. Tadi saya sebutkan, kita mempunyai supplier atau vendor dari Dunlop, Bridgestone, dan segala macam, Goodyear. Perusahaan ban tadi ternyata juga memerlukan raw material. Mungkin dari perkebunan karet untuk memperoleh karet alam, dan juga perusahaan chemicals untuk memperoleh karet sintetis. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada satu ikatan rantai yang terintegrasi, ya. Sebuah rantai yang kita sebut dengan rantai pasok. Rantai pasok mengatur semua aktivitas mulai dari penjualan, perencanaan produksi, pengadaan, inventory, pergudangan, transportasi, dan distribusi. Semua dirangkai dengan satu pengelolaan yang disebut dengan supply chain management. Ya, disinilah kita akan melihat bahwa setiap rantai akan mempunyai nilai tambah, dan nilai tambah itu karena ada sebuah proses yang disebut dengan proses manufaktur. Baik, ya. Lalu apa itu proses manufaktur? Ya, apa yang kalian tahu tentang proses manufaktur? Saya mendefinisikan proses manufaktur adalah satu proses yang merupakan proses penambahan nilai, adding value dari sebuah raw material diolah menjadi bentuk yang lain. Disitulah terjadi proses penambahan nilai. Ya, ini menjadi penting. Kenapa jadi penting? Di Amerika Serikat, sektor manufaktur memberikan kontribusi yang cukup besar. Ya, 20% dari gross national product atau GNP itu dikontribusikan dari sektor manufaktur. 20%. Besar loh, ya. Kemudian
mengemploy memanfaatkan 18% tenaga kerja, menyerap 18% tenaga kerja, dan memberikan kontribusi 40% untuk nilai ekspor di negara Amerika Serikat. Kita tahu negara Amerika Serikat adalah negara industri ya, negara industri, manufaktur. Jadi tumpuan income-nya. Begitu juga Korea Selatan, Jepang, ya. Maka sektor manufaktur sangat tumbuh pesat di sana. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia juga serupa, berubah. Sekarang sudah masuk ke negara industri, ya, negara manufaktur yang sebelumnya negara agraris menjadi negara industri. Lalu bagaimana dengan Timur Tengah? Di sana juga ada proses manufaktur yang mungkin kita tidak bahas di sini. Proses manufaktur di sana mungkin lebih kental dengan proses pengolahan oil and gas, ya. Namun bagi mahasiswa teknik industri dan supply chain, banyak sekali buku-buku yang atau referensi-referensi yang menggunakan model sistem manufaktur atau sistem produksi yang nanti menjadi contoh ya yang diskrit dan konkret yang kelihatan ya pada mata kuliah yang berikutnya. Ya, jadi ini akan nyambung dengan mata kuliah yang lain. Bahwa pada sebuah proses penambahan nilai itu tidak hanya nilainya saja yang berubah, tetapi dia memerlukan lead time, waktu produksi. Dan waktu produksi itu dipengaruhi oleh beberapa parameter proses. Nah, untuk itulah kita belajar tentang proses manufaktur dan proses produksi. Oke, pada prinsipnya hasil dari pengolahan raw material bisa dibedakan menjadi dua kelompok produk. Yang pertama, kelompok produk yang disebut dengan producer goods atau kita sering menyebutnya barang setengah jadi gitu ya. Ya, barang setengah jadi. Misalnya apa? Tepung terigu gitu ya. Itu producer goods yang nanti akan digunakan oleh pabrik roti menjadi makanan roti. Nah, roti adalah consumer goods di mana produknya bisa langsung dinikmati oleh konsumen. Ya, jadi kita bisa bedakan antara consumer goods sama producer goods. Dari biji besi menjadi plat besi. Plat besi itu masih producer goods. Kemudian diolah menjadi plat pintu mobil, itu juga masih producer goods. Setelah dirakit menjadi sebuah mobil dan kita gunakan, itu menjadi consumer goods. Oke ya. Jadi secara sederhananya kita bisa bedakan sebagai produk jadi dan produk setengah jadi gitu ya. Baik. Nah, sebenarnya isu tentang manufacturing itu sudah berkembang lama gitu ya, sudah sejak zaman dahulu gitu ya. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa manufacturing is converting material from one form to another form ya and adds value. Oke. Nah, tentunya semakin efisien kita memilih material, memilih proses, semakin banyak keuntungan yang bisa kita peroleh gitu ya. Dimulai sejak zaman dahulu, zaman purbakala gitu ya, mengolah, mengasah batu sedemikian rupa bisa menjadi peralatan untuk memotong gitu ya. Pada Stone Age gitu ya, zaman batu. Jadi panah yang terbuat dari batu. Kemudian ditemukan raw material dari copper dan bronze, ya perunggu, ya kemudian kuningan gitu ya. Itu mulai ditemukan. Kemudian biji besi, ya. Hingga sekarang kita juga masih banyak menggunakan biji besi sebagai material utama dari pembuatan produk ya. Jadi besi itu masih ditambang, gitu ya, masih diperlukan baik untuk menjadi besi beton untuk bagian komponen bangunan rumah, gitu ya, bangunan gedung-gedung, gitu ya. Termasuk juga dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa lepas dari material yang namanya besi, ya. Termasuk juga penemuan material yang berikutnya yaitu aluminium.
aluminium juga mengubah tatanan desain produk dan juga proses manufaktur. Ya, baik. Kalau kita amati di sini, ya, bahwa eh, dari sebuah harga yang kita jual, gitu ya, katakanlah harga sepeda motor, gitu ya, harga sebuah sepeda motor, kalau kita amati komposisinya seperti apa, gitu kan ya. Mengapa kita menjadi sangat penting? Tadi kita bicara tentang efisiensi untuk memperoleh benefit yang setinggi-tingginya. Kalau kita amati di sini dari harga sebuah eh, kendaraan atau sebuah produk lah secara umum gitu ya. Kita lihat di sini 40%-nya sangat ditentukan oleh manufacturing cost, komposisi yang paling besar. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan profit 20% kurang lebih gitu ya. Kemudian dari sisi untuk marketing, sales, dan general affairs cost itu sekitar 25%, engineering cost 15%. Jadi komposisi paling besar ada di manufacturing cost, biaya manufacture. Ya, kalau kita lihat lagi dari 40% tadi, 40% manufacturing cost, ternyata kita lihat di situ 50%-nya dari 40%, artinya 20% ya, itu adalah parts dan material. Ya, parts dan material 50% dari struktur 40% manufacturing cost. Kemudian juga di situ ada direct dan indirect labor dan juga depresiasi dari alam. Kan, parts dan material membutuhkan biaya yang cukup besar. Manufacturing cost di situ, ya. Jadi pemilihan raw material, pemilihan cara proses, penentuan parameter proses untuk menghasilkan produk yang berkualitas, tepat waktu, ya, akan menghasilkan benefit atau profit yang semakin besar. Ya, oke, lanjut. Nah, ini adalah gambaran sistem produksi. Nah, ini untuk menekankan lagi ya, membedakan sistem produksi dengan sistem manufaktur. Nah, di dalam sebuah sistem produksi, kalau kita lihat di sini, sistem produksi merupakan sebuah sistem yang terdiri dari beberapa komponen. Di antaranya di dalamnya ada bagian marketing dan sales, ya, marketing dan sales. Kemudian ada bagian development, engineering, and design. Kemudian ada manufacturing planning, manufacturing system yang didukung oleh human labor, physical capital, energi, material, dan vendors. Saya mencoba menjelaskan sebagai berikut. Keinginan dari customer, ya baik dalam bentuk order ataupun produk baru, itu ditangkap oleh bagian marketing. Kemudian bagian marketing ini akan melihat jika produknya adalah yang reguler, yang sudah ada stoknya, maka dia akan lihat stok dan dia akan antarkan barangnya sesuai order pada customer jika ada stoknya. Namun manakala customer memerlukan produk yang baru, desain yang baru, maka dia akan bicara pada bagian desain engineering, ya, untuk menentukan apakah bisa membuat suatu desain yang baru, improvement dari sebuah produk yang sudah biasa dilakukan. Kemudian dari produk yang baru tadi, kemudian diterjemahkan menjadi sebuah instruksi bagaimana cara membuat produk, urutan-urutan cara membuat produk oleh bagian manufacturing planning. Jadi bagian manufacturing planning adalah nanti menerjemahkan gambar yang dirancang oleh bagian desain menjadi sebuah urutan-urutan proses. Ya, penentuan urutan-urutan proses, menggunakan mesin yang mana, caranya bagaimana, mana dulu yang harus dirakit, mana dulu yang harus dibuat. Nah, itu yang menentukan adalah bagian manufacturing planning. Termasuk menentukan jadwal produksi, termasuk menentukan inventory, itu juga ada di bagian manufacturing planning. Maka di situ muncul pertanyaan how many, what, when, how long, when do we start,
ya, dan segala macam. Nah, katakanlah nanti di situ akan dikerjakan oleh sekumpulan orang, ya, human capital, human labor, menggunakan mesin-mesin perkakas. Seseorang menggunakan mesin perkakas artinya dia melakukan sebuah proses produksi atau lebih dikenal proses manufaktur. Disitulah proses pengembangan nilai terjadi. Sekumpulan proses, sekumpulan sekumpulan orang yang melakukan proses sering disebut dengan sistem manufaktur. Ya, nanti kita akan bahas lagi. Nah, ada terminologi atau istilah-istilah yang sering digunakan di dalam sistem produksi, ya. Jadi saya akan jelaskan satu persatu agar kita mempunyai satu istilah terminologi yang sama. Yang disebut dengan sistem produksi, ya. Yang pertama kita sebut dengan sistem produksi. Di sini adalah all aspect yang berkaitan dengan workers, machines, informations considered collectively needed to manufacture parts or products. Saya mencontohkan perusahaan ini adalah sistem produksi ini adalah perusahaan mobil Toyota tadi. Toyota dianggap sebagai sebuah sistem produksi. Seperti yang tadi saya jelaskan, ada bagian marketing, ada bagian product development, dan seterusnya. Ya, jadi di situ ada sistem produksi. Contoh-contoh yang lain apa? Pabrik sepeda motor, pabrik pesawat terbang. Ya, sebuah perusahaan itu mewakili sebuah sistem produksi. Di dalam sebuah sistem produksi ada yang tadi kita sebut dengan sistem manufaktur. Sistem manufaktur adalah the collection of manufacturing processes and operations. Sekumpulan proses manufaktur dan operasi. Resulting in specific end products. Gitu ya. Jadi di sini ada proses manufaktur dan ada operasi. Nanti kita akan lihat tadi operasi itu apa. Ya, jadi kalau kita lihat ini sekumpulan proses, Tidak hanya sebuah proses tapi sekumpulan proses. Ya. Oke, kita simpan dulu, kita turun ke bawah. Setelah di dalam sistem manufaktur, di dalamnya ada sekumpulan mesin perkakas ya. Apa itu mesin perkakas? Maka di sini disebut machine or machine tools. Ya. Machine tools atau mesin perkakas adalah a specific equipment to accomplish specific processes. Misal, mesin jahit. Mesin jahit adalah sebuah mesin yang digunakan untuk operasi tertentu yaitu menjahit. Ya. Mesin jahit. Oke. Alat-alat yang lain apa? Ada misalnya spot welder atau mesin las, mesin bubut, mesin drilling, ya, mesin milling, gergaji. Nah, itu adalah mesin, ya. Kemudian ada istilah lagi job. Job adalah sekumpulan operation yang dikerjakan pada sebuah mesin. Sekumpulan operasi yang dikerjakan pada sebuah mesin. Ya. Contohnya adalah apa ya? Misalnya di mesin jahit kita bisa menjahit. Apa yang dijahit? Menjahit lengan, menjahit kerah, menjahit saku. Sekumpulan operasi-operasi itu disebut dengan job. Operasi lalu apa? Lalu apa operasi? Operasi adalah a specific action or treatment. Jahitnya sendiri itu adalah sebuah operation. Menggunting itu adalah sebuah operation. Operasi drilling, ngebor, membuat lubang adalah sebuah operation. Membubut adalah sebuah operation. Menggergaji sebuah operation. Mengelas sebuah operation. Ya. Dan manakala kita melakukan sebuah operation, kadangkala kita membutuhkan perkakas atau tools. Kalau di mesin jahit, saya menganalogikan dengan jarum. Ya, dengan jarum. Kita bisa menjahit dengan menggunakan mesin jahit dengan sebuah jarum ya.
Untuk kain yang halus, yang tipis, mungkin kita gunakan jarum yang halus juga, benang yang halus juga. Tetapi kalau kita mau menjahit kain yang tebal, yang keras, jeans atau terpal gitu ya, tentu kita tidak bisa menggunakan jarum yang digunakan untuk menjahit kain sutra. Kita pasti menggunakan jarum yang lebih besar, yang lebih kuat. Tapi kita tidak mengganti mesin jahit, kita hanya mengganti jarumnya saja. Ya. Nah, dengan demikian kita bisa membedakan apa itu tools, ya perkakas, apa itu mesin tools, mesinnya, toolsnya bisa kita ganti-ganti, dan operation adalah proses yang dikerjakan di mesin tersebut. Menjahit sama, proses jahitnya sama, tetapi kainnya berbeda. Yang satu kain halus, sutra, yang satu kain keras, terpal. Harusnya berbeda, jarumnya berbeda. Parameternya juga berbeda. Kecepatan menjahitnya juga membeda. Ya, berarti penyelesaian penjahitan kain untuk kain sutra yang halus dengan menjahit terpal yang keras itu pasti berbeda waktunya. Ya, atau menjahit kain katun biasa seperti yang kita pakai digunakan sehari-hari itu pasti beda. Nah, sekumpulan mesin jahit di pabrik garment itu kita sebut manufacturing system. Sekumpulan ban berjalan, mulai dari menjahit, memotong dulu deh ya, memotong, menjahit, menyetrika, itu kita sebut dengan manufacturing system. Maka kita pernah mendengar sistem manufaktur yang flow shop, mengalir. Kemudian juga ada sistem manufaktur yang job shop, ya, berdasarkan proses. Kemudian ada yang di tengah-tengah itu, yang kita sebut flexible manufacturing system. Sistem manufaktur tadi, ban berjalan ada di sebuah perusahaan. Ada unsur marketing, ada unsur desain, ada unsur perencanaan produksi, penjadwalan, dan segala macam. Itu yang disebut dengan sistem produksi. Nah, saya yakin mahasiswa pasti sudah paham ya. Namun demikian saya akan coba jelaskan lagi pelan-pelan. Production system tadi ya, kita jelaskan contohnya apa? Sebuah perusahaan. Oke. Manufacturing system, sekumpulan peralatan yang digunakan untuk membuat suatu produk. Ada yang tadi disebut job shop, ya. Ini berdasarkan prosesnya. Mungkin sekumpulan mesin jahit ada di ruangan ini, sekumpulan peralatan potong ada di ruangan yang lain, sekumpulan setrikaan ada di ruangan yang lain. Itu kita sebut dengan job shop. Kalau kita membuat sebuah pakaian, ya mungkin materialnya pindah-pindah ke sana sini, pindah-pindah ke ruangan maksudnya. Tetapi untuk mempermudah memperbanyak volume produksi, maka kita menggunakan flow shop. Flow shop mulai dari memotong, kemudian menjahit, menyetrika, berada di satu ruangan yang sama untuk produk tersebut. Ya, untuk produk tersebut, katakanlah untuk membuat baju. Di ruangan sebelah untuk membuat flow shop, untuk membuat sepatu. Di ruangan sebelahnya lagi untuk membuat ransel, tas ransel. Ya, jadi kalau kita amati bahwa di sini tiap ruangan mempunyai ban berjalan yang berbeda-beda. Tadi kalau job shop bisa saja di sebuah ruangan yang pokoknya yang ada proses penjahitan ada di ruangan itu. Yang namanya ransel masuk ke situ, yang namanya sepatu masuk ke ruangan itu, ruangan menjahit, ya. Kemudian pakaian pun juga masuk ke ruangan penjahit. Campur semua di situ. Itu yang disebut dengan job shop. Mana yang lebih baik, flow shop atau job shop? Tergantung volume produksi dan variasinya. Ya. Kemudian ada project shop. Ya, project shop ini biasanya satu proses untuk pembuatan produk yang barangnya besar. Bikin kapal gitu ya, kapal laut di galangan kapal, materialnya yang datang ya. Materialnya yang datang,
kemudian dirakit jadilah kapal. Itu project shop. Atau orang membangun rumah, bangun gedung, materialnya yang datang ya di situ. Jadi, kemudian ada grouping teknologi. Grouping teknologi mungkin tidak saya bahas lebih definisi. Ya, oke. Ini adalah contoh dari sebuah flow shop yang tadi saya sudah sampaikan ya. Mengalir ya, mulai dari satu produk mengalir sampai ke final assembly kemudian simpan di gudang. Tiap produk beda-beda flow-nya ya. Dan ini menggambarkan bahwa kalau tadi ini flow shop-nya kita lihat ya di sini flow shop-nya bentuknya seperti ini ada di sini. Ini flow shop-nya ada di sini, bagian kecil dari sebuah production system. Ya. Di dalamnya di sini nanti ada bagian quality control, ada bagian purchasing, ada bagian R&D, research and development yang berhubungan dengan customer gitu ya. Ada product design engineering, ada finance department gitu ya. Ini satu perusahaan utuh, satu perusahaan production system ya. Oke, saya pikir mahasiswa juga bisa mengikuti ya. Jadi kita punya terminologi yang berbeda. Baik, selanjutnya saya akan coba jelaskan di sini adalah definisi dari manufacturing. In economic term adalah making goods, barang, and services available to satisfy human wants. Ini kata buku referensi yang kita gunakan. Ya, oke. Tetap pada definisi yang semula yang tadi saya sebutkan, ada manufacturing processes is adding value to the raw material to be another form of materials. Ya, oke. Untuk mempermudah penjelasan mata kuliah ini, saya mencoba menjelaskan atau mengelompokkan menjadi dua kelompok proses. Ya, pelan-pelan saya akan mencoba menjelaskan bahwa ini merupakan dua kelompok proses. Manufacturing process mengubah unfinished material to be a finished product atau semi-finished products. Oke. Dikelompokkan atas dua kelompok yaitu chip proses dan chipless proses. Chips yang dimaksud dengan chips itu adalah serpihan. Sebagai contoh kalau kita menggergaji kayu, itu sering kita temukan serbuknya ya. Tujuan dari proses menggergaji itu apa sih sebenarnya? Tujuan dari proses menggergaji sebenarnya adalah untuk membelah atau memotong dua material kan ya. Caranya adalah dengan mengkikis atau memotong raw material menjadi bagian serpihan-serpihan kecil. Menjadi serpihan-serpihan kecil. Dan serpihan-serpihan kecil tadi disebut dengan chips. Contoh yang lain yang paling mudah yang pernah saya yakin mahasiswa pasti pernah melakukan yaitu meraut pensil kayu. Ya, coba saya ada pensil kayu nggak? Oh nggak ada. Ya pensil kayu kalau kita raut dengan menggunakan rautan apa yang terjadi? Dari pensilnya tumpul menjadi tajam, tetapi dia ada serpihan pensilnya ya, serpihan pensilnya. Serpihan itu yang kita sebut chip. Sebenarnya kan kita membuang raw material yang tidak berguna gitu ya. Dari bagian yang tumpul kita potong menjadi lebih tajam, tetapi konsekuensinya pensilnya menjadi lebih pendek. Ya kan? Sebenarnya itu kan prinsipnya dipotong. Jadi chip proses, kata kuncinya adalah adanya serpihan dan prinsip yang kedua adanya alat yang bisa memotong. Jadi kalau ingat chip proses, ingat proses meraut pensil. Ya, ada bagian yang tajam dari alat rautan pensil. Kalau saya kecil dulu disebutnya dengan slapper gitu ya. Enggak tahu slapper bahasa mana, mungkin bahasa Belanda mungkin ya. Slapper, nah di bagian slappernya itu ada bagian yang runcing ya, ada siletnya, ada cutternya. Nah, cutternya itulah yang memotong raw material. Kalau kita sering menggunakan cutter itu, slapper
Apa yang terjadi? Bahkan waktu saya kecil, itu nggak boleh ditiup katanya, seleparnya jangan ditiup. Kenapa ya? Waktu saya kecil nih, waktu SD. Waktu mitos itu. Kalau zaman anak sekarang disebutnya mitos. Kenapa ya nggak boleh? Ada dua hal yang menyebabkan sekarang saya baru tahu itu nggak boleh ditiup. Pertama, chipsnya bisa masuk mata, ya kan? Chipsnya bisa masuk mata. Yang kedua, ludah kita bisa nempel ke cutternya tadi, pisaunya tadi. Apa yang menyebabkan kalau ludah kita nempel ke situ? Berkarat dan tumpul nanti. Lama-lama jadi tumpul. Ya, oke. Jadi itu cerita tentang chip proses. Contoh-contoh dari chip proses ada kita sebut cutting processes ya. Itu ada sawing, menggergaji, drilling, membuat lubang, turning, wood planning dan segala macam, abrasif, mengamplas segala macam. Pokoknya mengubah bentuk raw material dengan memotong, menghasilkan chips gitu ya. Memotongnya pakai chips, pakai pisau. Kata kuncinya ada pisau, ada sesuatu yang tajam yang memotong benda kerja. Jadi bentuk yang lain. Ya. Kemudian juga nanti ada non-traditional processes, itu teknologi yang mutakhir gitu ya. Macam-macam ya, ada water jet. Ya, water jet itu motong benda dengan menggunakan tekanan air yang tinggi gitu ya. Kemudian ada banyak lagi proses-proses yang lain ya. Yang menarik nanti ada kelompok lagi yang namanya chipless proses. Chipless. Bisa disebut tidak ada chips yang terjadi. Lalu bagaimana suatu benda bisa berubah bentuk? Berubah bentuk. Contohnya adalah di sini disebut dengan casting processes. Casting. Casting itu maksudnya gimana, Pak? Dicor. Jadi mengubah bentuk caranya adalah dengan dicairkan bendanya, kemudian dimasukin cetakan, dan dibiarkan sampai dia solid, padat lagi. Ya, maka dia akan berubah bentuk. Sebagai contoh kita membuat agar-agar dengan menggunakan sebuah cetakan gitu ya. Kita masukkan serbuk agar-agarnya di dalam air panas, dimasak, panas ya, dalam keadaan panas, dicairkan dalam keadaan panas, kemudian kita tuangkan ke tempat cetakan dan dibiarkan dia menjadi solid, padat. Setelah itu kita dapat bentuknya. Atau juga bisa menggunakan lilin, bentuk yang lain ya, material yang lain, lilin, kita nyalakan panas, cair kan lilinnya, kemudian kita tuangkan satu cetakan, setelah kering, bukan kering, setelah solid, kemudian kita bisa keluarkan jadi bentuk yang lain. Itu proses casting. Atau ada juga Pak, proses forming, dibentuk. Contoh sederhana proses forming adalah kita mengambil selembar kertas, ya, selembar kertas, kemudian kita tekuk-tekuk, selembar kertas kita tekuk-tekuk menjadi sebuah pesawat terbang. Ya, mainan pesawat terbang. Itu adalah proses forming, di mana prosesnya adalah proses dibentuk menjadi bentuk yang lain. Ya, forming. Apakah ada chips di situ? Tidak ada chips di situ sama sekali. Tetapi bentuknya berubah. Yang selembar kertas tadi yang sudah saya buat demikian rupa, ya, demikian rupa yang tadi saya sudah buat, saya tadi pegang. Kalau kita bentuk-bentuk, kita lipat-lipat, jadilah bentuknya sebuah pesawat terbang ini sedang saya siapkan. Oke. Oke. Ini proses ini dibuat dengan proses pembentukan ya, dibentuk. Apakah ada chips? Tidak ada. Ada proses pemotongan? Tidak ada. Tapi bentuknya berubah dari selembar kertas menjadi bentuk seperti ini. Ya. Kemudian ada joining processes, menggabungkan satu material dengan material yang lain. Contoh sederhana, proses pengelasan, menggunakan adhesif, lem, ya, dan proses-proses yang lainnya. Kemudian ada proses heat treatment. Material yang lunak bisa ubah menjadi material yang keras. Begitu juga sebaliknya material yang keras bisa kita ubah menjadi material yang lunak. Kemudian ada proses surface treatment. Ya, permukaan. Kita mengenal proses painting, dicat. Tujuannya apa? Dicat. Biar tidak terjadi korosi ya. Tidak terjadi korosi. Di sisi lain juga kita bisa memperoleh
secara estetika bentuk atau warna yang menarik. Nah, dengan demikian kita bisa melihat di sini bahwa proses manufaktur dikelompokkan atas dua kelompok, yaitu chip proses dan chipless proses. Ya, jangan sampai lupa. Secara fundamental ini berprinsipnya berbeda. Secara fundamental berbeda. Chip proses dan chipless proses. Mungkin di beberapa buku tidak dibahas ini, tetapi saya akan mencoba menjelaskan berdasarkan ini. Gitu ya. Baik. Berikutnya adalah ini contoh dari chipless proses, ya tadi yang sudah saya jelaskan, mengubah raw material dari tebal menjadi agak lebih tipis, gitu ya, rolling prosesnya. Kemudian ini yang disebut dengan proses manufaktur. Tadi ada satu terminologi yang kita agak terlewat sedikit, ada job, ya, sekumpulan pekerjaan yang dikerjakan di sebuah tempat, ya. A job is the total work or duties a work performed. Biasanya disatuin kerja. Jadi, misalnya kalau kita lihat gambar di sini ada seseorang yang mengerjakan berbagai macam operasi ya. Mulai dari melubangi, memasang, menyolder dan segala macam. Ya, itu di sebuah sekumpulan operasi pada sebuah station. Operations, nah tadi ya, is distinct action performed to produce a desired result or effect. Contohnya operasi pelubangan, drilling, ya, operasi penggabungan dua material, welding, pengecoran dan sebagainya. Ya. Termasuk di dalamnya yang dimasuk operasi selain manufacturing proses, di dalamnya ada material handling, ada operasi packaging. Kalau material handling, packaging, inspecting, testing, dan storing itu ada nilai tambah nggak ya? Coba nanti jadi bahan perenungan ya, kita renungkan, bahan diskusi. Yang dari pekerjaan material handling, manufacturing proses, packaging, inspecting, dan testing, termasuk storing. Material handling itu apa sih? Mindahin material. Manufacturing proses, yang tadi saya kasih contoh. Banyak gitu ya. Chipless dan chipless proses. Pengepakan, pengukuran, pengecekan, menyimpan di dalam satu rak untuk satu gudang. Di antara 5 ini mana yang memberikan nilai tambah? Oke, jadi kuis nanti ya. Oke, treatments. Treatments ini biasanya dilakukan untuk memperbaiki sifat dari kondisi produknya ya. Bisa painting, ya, galvanizing, heat treatment, ya. Jadi intinya adalah proses yang digunakan untuk modify the process product tanpa harus kontak dengan bendanya, dia bilang begitu. Secara fisik nggak harus ketemu, maka disebut dengan treatment. Tools dan work holder. Nah, ini peralatan-peralatan yang tadi contohnya jarum, ya, pisau gergaji ujung-ujungnya itu ya. Itu disebut dengan tools. Kemudian ada juga kalau yang gambar di sebelah kanan itu adalah pahat, ya, cutting tools untuk proses milling. Dan juga ada alat bantu ya, alat bantu untuk memegang benda kerja, ya, itu termasuk juga tools. Tapi di sini saya tulis jadi tools dan work holder. Tidak lupa ada juga measurement dan inspection tools. Ini alat apa coba? Oke, betul. Jangka sorong, ya, jangka sorong, ya. Berapa ketelitian dari jangka sorong? Oke, kalian nanti cari tahu, ya, ketelitian sampai berapa milimeter. Jangka sorong bisa dipakai untuk apa saja. Oke, mengukur ketebalan, diameter dalam, dan juga kedalaman. Ya. Berapa daerah ukurannya? Oke, nanti kita akan bahas di mata kuliah yang lain. Nah, istilah-istilah di dalam produksi ada yang disebut dengan fabricating dan ada disebut dengan processing. Fabricating biasanya digunakan untuk membuat komponen yang istilahnya discrete gitu ya. Processing digunakan untuk membuat produk-produk yang continue. Misalnya lembaran baja yang panjang gitu ya.
pipa, bikin selang gitu ya, selang panjang banget kan ya, kabel gitu. Ya itu sering orang menyebutnya proses ya. Tetapi ada juga orang menyebutnya misalnya perusahaan oil and gas itu melakukan proses. Tetapi membuat komponen pelek mobil atau bikin ban mobil itu fabricating. Oke dah, kita tidak terlalu merepotkan itu apa fabricating proses. Pokoknya di dalamnya ada proses penambahan nilai. Itu yang kuncinya pertama ya. Oke, language of manufacturing tadi juga sama ya, language of manufacturing. Ada yang istilah fabricating and processing, juga ada istilah-istilah lain disebut dengan fabricating industries, manufacturing industries. Ya oke lah, itu istilah yang sering digunakan di lantai produksi, tapi kita jangan terlalu pusing menggunakan istilah-istilah itu. Dan yang paling penting pada mata kuliah ini adalah kita wajib mengetahui tentang produk yang kita buat itu apa, mengenali produknya. Workpiece and the configurations, ya, itu penting. Geometrinya, ya, bentuknya seperti apa, panjang lebarnya, kehalusan permukaan. Saya yakin mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini pernah mengambil mata kuliah gambar teknik. Maka tidak sulit ya nanti untuk kita bisa mengenali dari gambar ini kira-kira proses yang diperlukan untuk membuat produk seperti ini apa. Ya, kalau kita lihat dari ketepatan dan ketelitiannya ini mungkin harus dilanjutkan dengan proses penghalusan dengan ketelitian yang tinggi. Atau ini nggak usah Pak, ini pokoknya hasil dari pengecoran langsung pakai aja. Ketelitiannya nggak terlalu besar kok, kasar juga nggak masalah kok. Ya, kita bisa melihat itu jika kita melihat dari gambar tekniknya ya. Nah, gambar teknik adalah sebuah bahasa. Bahasa yang digunakan oleh orang teknik, khususnya di lantai produksi, untuk mengenal barang apa yang akan kita buat, atau barang apa yang kita akan beli. Maka hati-hati, bagian purchasing juga harus hati-hati. Bagian purchasing, bagian production controlling, mana yang harus dibuat, mana yang harus dibeli, kan harus tahu, ngelihat dari gambar tekniknya. Ya, maka baik profesi teknik industri maupun profesi supply chain nggak bisa lepas dari pengetahuan gambar teknik. Nah, juga termasuk dari geometri yang tadi saya sudah sebutkan, apakah bentuknya plane atau flat, gitu ya, prismatic atau bentuknya cylindrical, conical, irregular, gitu ya. Ini akan menentukan jenis proses apa yang dilakukan. Baik, rupanya cukup sampai di sini dulu diskusi kita. Mungkin nanti kita bisa lanjutkan pada sesi tanya jawab gitu ya, diskusi atau kuis. Baik, terima kasih dan sampai jumpa.